perintah, dia itu sudah merasa lebih alim dulu, kedisian pinter. Cara orang itu sudah pinter disik ngaten lah. Kesana kemari baksul masail tentang hukum-hukum syariat. Enggak aku ngono gak digawe taskhih iki. Sehingga semua maklumat itu kalau tidak ada saya ditolak gak gelem. Lah piye to, Mbak? Wong saya Quran apal wolak-walik. Ya. Hadis apapun ngelontok. Ngelontok, tahu ngelontok ya? Sambil merem pun nggak buka-buka kitab nih, ndak wis ngaji wis gak tahu buka kitab, wis apal kabeh. Apalagi tentang masalah ijma qiyas, kitab apapun di kepala, Pak. Di kepala. Sinten sing gak kagum? Umur 10 tahun iku Quran hadis pun walak-walik saya. Umpama ya, wis kadung kepinteran. Akhirnya akal iki ketika saat dihadapkan pelajaran yang bersifatkan hukum syariat, walah mak teleduk apa teleduk mak bleng-bleng. Tapi ketika saat dihadapkan ilmu membahas tentang Allah, no, jangan. Dasarku ada, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Ojo kok pikir dzati Allah, tetapi pikiran kegawenane Gusti Allah. Wis kawat wis. Iki roh iku akal iki kongsine terhadap nafsu. Lho. Sampai kapan? Kalau dibiarkan ya hatta zurtumul maqabir, sampai bongkok, sampai mati, pasti seperti ini. Allah ya karim. Pun ketika saat ringkes kata, akal itu sudah condong terhadap ruhaniyah yang memakai undang-undang akhlak ilahiyah, berarti undang-undang hakikat menuju makrifat, maka apa yang digagas akal itu terkait masalah hukum hakikat oke-oke aja, artinya nggak menolak. Sehingga dengan begitu akal bisa dijadikan sebagai lintasan oleh ruh untuk bertemu Allah. Ketika sistem ngaji diberikan jeret, akal maju, fahamlah, lu lintasan. Sebab tatkala ruh mau berangkat, manakala didasari ilmu yang sudah paham tentang hakikat makrifat, iku lebih oke, Pak. Lebih paham, lebih genah perjalanannya ruh pada Allah. Wis, iki terbukti dulu ya. Sebelum tahun 2007 ya. Gak tumon, gak tumon itu. Belum pernah ku terima atau ku alami ngangsung ilmu kaweruh kesana kemari itu menjadikan akal paham tentang hukum hakikat. Enggak ada. Jadi roh ini kebingungan atas dawuh-dawuh simbah Mbah Yai, yang Mbah Yai ketika saat itu memberikan wejangan itu memakai bahasa kinayah atau isyarah. Tanya enggak boleh, tanya enggak boleh, disuruh diem dan mendengarkan, terus dikungkun ngelakoni, yuk kebingungan rohaniyah niki. Akal nggak bisa menghantarkan atau dijadikan sebagai lintasan buatan saged. 2007
sebelum 2007. Seperti itu. Ini terjadi pada jenengan sedoyo sing sepuh-sepuh dulu, sing sudah mengikuti pembahasan Mbah Yai dulu terkait ilmu kaweruh, ilmu tauhid dengan bahasa kinayah atau isyarah. Nggih bingung. Berapa puluh tahun? Puluhan tahun. Untung jenengan sik lagi wis diwenehi jajannya langsung mateng. Tinggal makan. Sungguh. Tapi bagi beliau-beliau dulu yang belum matang itu, besok ketemu, oh ya ini sing ku cari, ini yang ku cari berpuluh tahun. Seperti saya kemarin itu, pas ngaji di Yogyo, Pondok Salafiyah apa itu, saya lupa. Kiainya beliau itu berpuluh-puluh tahun sampai ke Kalimantan cerita itu. Ya Allah, besok ketemu channel Ponpes Jaya Baru, ya iki akhirnya kesini, saya diundang ke sana. Pas beliau kiai besar loh sebetulnya, itu dekat dengan pejabat-pejabat juga beliaunya itu. Memang prosesnya beliau seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Udah, itu proses kita masing-masing. Ada yang 20 tahun, ada yang derek torikoh, ikut torikoh, zikiriku sampai 25 tahun. Belum ada tanda wusul. Nah, itulah Mbah Yai dulu memang seperti itu Pak. Mbun disalahke karena memang waktu pada saat itu belum waktunya kita dikasih makanan yang langsung siap saji. Iku apa iku? Putih-putih iku. Hah? Jangan aja siap saji ya. Pak enak sampai niku. Siap saji sekali. Ya Allah. Diskusi Allah murah. Dulu ngerasa ngene Pak, nyun sewu. Gula kecil niku ya, mohon maaf. Jam 11 siang lagi makan. Empok pisan. Pagi wong tua itu, orang tua masih cari makan ke pasar. Saya itu kecil itu tidak itu kalau pagi jam 5 itu sudah bawa tas ke pasar. Isinya apa? Jagung. Saya jual. Disuruh mbok jual no kelas. Nanti uangnya itu dibuat belanja, beli apa namanya, pokoknya bumbu-bumbu sampai nih loh, dapur ikan tiap hari. Udah saya kasihkan orang tua, jam 7 kerja, jam 7 sekolah, nanti jam 11 lagi makan. Kadang ya jam 10 gak mesti. Jadi budal sekolah itu Pak Bu nggak seperti anak sekarang. Anak sekarang mencet-mencet sebabnya kakean pangan. Dulu ndak, melempit Pak. Kadang-kadang itu saya itu kalau pagi itu umpama pingin ada ganjelnya perut ya, saya politik. Habis subuh itu kan saya disuruh mbok iku nunggok igeni. Tahu nunggok igeni ya? Jadi orang tua masak, saya yang di depan dapur itu, di depan api itu loh. Celumpring Pak, tahu celumpring? Kayunya itu kayu celumpring. Celumpring apa? Anu nih, pring itu loh. Bambu itu kan ada apa itu namanya itu? Bahasa Indonesia celumpring itu. Oh, itu loh. Kalau
Ya umpama bung itu kulitnya itu loh, itu kalau peringnya sudah tinggi kan lah garing-garing toh. Habis asar gini saya mencari, saya sundui gitu, saya sundui pagi untuk lah rendeng. Tahu rendeng amen? Eman pak nek gawe makan sapi. Iya. Celumpring, nek celumpring kan sapi nggak mau toh, nggak mau. Gatel. Itu saya besarkan supaya apa? Ngintip. Tahu ngintip? Gosong. Lah dengan gosong itulah nanti saya kepel-kepel dikasih uyah walaupun sak kepel damel ganjel pak. Itu caranya. Tapi mbok ya muring-muring. Kelas, ojo banter-banter. Iki waktu ngeroncong. Ngene ngeroncong ngene. Rasanya hatiku, kula niki luwe mbok ngeten. Masyaallah. Dulu Pak ya. Tahun 80 ke bawah lah itu mungkin. 80 ke atas mungkin ya sudah rada enak lah. 80 ke bawah. Bayuh. Larang sandang, larang pangan pun. Insyaallah. Damel ganjel dulu seperti itu. Nah, sekarang semua dikasihkan Allah Ar-Rahman. Apa? Kebutuhan jasmani. Nah, ini termasuk kebutuhan jasmani. Murah, murah sandang, murah pangan. Udah. Ar-Rahim juga diimbangkan Allah. 2007 mulai. 2000 sampai 2006 kan kami secara sembunyi-sembunyi. Dan jamaah itu 5 tahun mungkin sebanyak 25 atau 45 berapa itu jamaah. Cara saya menyampaikan ya seperti tahun 70 itu isyarah. Suatu saat saya tanya paham boten. Podo nek undang mbek jamanku mbiyen. Akhirnya demo toh saya, demo pada Allah. Akhirnya terjadi bahara hampir 1 tahun itu 2007 langsung losdol pun. Jadi yang namanya Ar-Rahim dibuka sudah siap saji sampai sekarang siap saji. Makanya jangan salahkan kalau dulu seperti itu. Nah sekarang Gusti Allah tentang Ar-Rahimnya itu siap saji sudah, tidak pakai isyarah dan lain sebagainya. Nah, sudah banyak di medsos bermunculan, walaupun bahasanya itu tidak memakai bahasa Quran, katakanlah bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa daerah Sulawesi masing-masing sudah berani berkata tentang dinul haq itu. Akhirnya akal yang sudah dikatakan sebagai sadar diri nerima Pak, menerima udah. Akhirnya ketika ruh melakukan suluk didasari karena akalnya itu sudah bisa menerima dinul haq, maka mudah Pak. Ruh itu ketika suluk dzikir untuk mencapai kewusulan. Kalau dulu ya otodidak. Nah, namanya akal ditanya, "Mbuh aku yo gak paham." Ngono akal si ruh ya sama halnya. Udah, kalau dulu guru menyuruh kita dzikir, ya wis dzikir, enggak tanya-tanya. Ya wis gitu. Guru menyuruh kamu tugasmu membersihkan latar dalam, ya sudah, gak ngerti maksudnya. Nggak ngerti, gak boleh tanya. Padahal tidak hanya secara fisik melakukan, hakikatnya adalah membersihkan isi hati dari kotoran-kotoran itu. Tapi gak dijelaskan seperti itu Pak. Sehingga syariatnya dia lakukan, hakikatnya nganut. Artinya ya otodidak mang lho Pak.
akhirnya ketemu, oh iki maksudnya Mbah Yai. Ada yang disuruh bersihani WC, ya WC. Lahan pondok, WC peceren, udah. Wis. Siapa yang dikatakan liulil albab itu akal yang sudah jinak, akal yang dijadikan sebagai penghantar pemahaman ilmu tasawuf sehingga ruh itu paham untuk melakukan wusul. Yaiku alladzina rupane wong akeh yadhkuruna kang padha ngecoki dzikire sapa ladina Allah ing Gusti Allah. Iki yang dikatakan akal dijadikan sebagai lintasan kendaraan untuk ruh menuju dan bertemu Allah adalah alladzina yadhkurunallaha, yaitu akal yang digunakan untuk ingat pada Allah. Ingat kalau di dalam tsunami ini ada Allah, sadar akal itu kalau di dalam tsunami ini sesungguhnya ada Allah. Makanya li ayatin ada tanda-tanda kekuasaan Allah berbentuk apa? Ya tsunami itu tadi. Akhirnya ruh bisa masuk ke dalam hidup lewat tsunami tersebut karena akal mendorong. Melebu, aku gak iso melebu, aku cukup kendaraan aku ini kene ae. Leren kini tak enteni awakmu melebu ngene. Nang dalem kono. Jadi kendaraan itu diparkir ning jaba. Gak terus kendaraan iku mlebu nang jero dalem. Gak aku ning kene ae. Tak enteni, aku setia kok nang awakmu. Melebu tah jenengan teng dalem. Yadhkurunallaha. Akal ini menghantarkan si ruh untuk selalu berzikir pada Allah. Akhirnya itulah yang sering kukatakan, siapa yang sering zikir ruhaniyahnya maka Allah meletakkan warid, yaitu warid itu mengajak Anda untuk berzikir pada Allah. Ya akal itu. Makanya mengapa di dalam hikam diterangkan warid adalah pesuruh Allah dari unsur malaikat. Ternyata akalmu sendiri. Wis. Kiaman baik keadaan berdiri waqu'udan dan keadaan duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Anda apapun yang Anda lakukan secara fisik, di situ ruhaniyah itu selalu diingatkan oleh warid atau akal untuk berzikir pada Allah. Akhirnya hatimu, ruhaniyahmu itu nyandak dikiri. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru, lan podo mikir-mikir, tafakur, angen-angen sopo aladina fi khalqis samawati wal ardi, ing dalem perkara terciptanya samawat, jagati ruh wal ardi, lan jagati jasad. Mikir-mikir maksudnya angen-angen adalah ruh ini diajak warid untuk ketemu Allahnya. Makanya jenengan
tafakur, tafakur. Langunan dulu itu diperintahkan baik tafakur, tafakur. Bukan tafakur akal. Iku nok nggone utek mboten ning ati. Akal jatuhnya sudah di hati. Di jagatnya hati bukan jasad ini. Ya dulu sebelum akal ini kongsi terhadap roh di jasad, yang dipikir di jasad. Makanya diomong sampean gelem takon kerja nang nggon aku mung bayarane 3 juta. Bayaramu piro sih? 10 juta. Di mana? Diskotik. Bagian apa? Mencarikan apa namanya? Job. Tahu job ya? Nah, diskotik ya. 10 juta itu 1 bulan saya bisa menyisihkan 1 juta. Yang 9 juta kebutuhan keluargaku tiap bulan. Kadang-kadang ya semuanya habis kok. Nah sekarang kau bayar 3 juta, ambil dari mana sisanya nanti? Lah gitu toh. Akal ngomong kebutuhan 1 bulan, padahal jenengan tak suruh kerja di tempat saya untuk membersihkan masjid. Akal karena ikut nafsu ngomong, ya gak cukup bos. Lah wong aku 1 bulan itu minimal 9 juta lah, kok dibayar cuman 3, berarti 6 juta tekor. Dia tidak melihat lah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dibalik 3 juta tadi. Karena hitung-hitungan akal bukan iman, nggak mau, otomatis nggak mau. Tapi bagi mereka yang sudah masuk di dalam iman, jelas Pak, ya apa kata Allah menengkok. Itu kalau akal sudah kongsi terhadap ruh lo ya, di atas undang-undang akhlak ilahiyah hakikat makrifat mau, karena tidak apa memakai jasmani tapi memakai hati atau rohani. Oke. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Disitulah ruhaniyah akan bisa membedakan ya terkait perbedaan antara perkara yang batil dengan perkara yang hak. Perkara yang hak adalah tatkala ruhaniyah jatuh di dalam husnil ahwal, apa bagusi keadaan ruhaniyah. Bagusi keadaan ruhaniyah manakala bersumber dari hati mingkol bin zahidin, hati yang selalu madep wajah roh itu datang Gusti Allah. Itu namanya zuhud. Ini perkara yang hak, berarti laku apa saja, perilaku apa saja, manakala hati tidak didasari mingkol bin zahidin, maka iku batal iku ditolak. Ibadah iku tolak. Batilan apa kok batil? Batil iku hubitot aibatolat, ditolak sebab ono penyakite. Contoh sholat, apa kok batal sholatmu? Kentut. Apa kok ono najise? Batal. Umpama sampean sholat Allahu Akbar, cah cilik mari nuyuh gak cewek, langsung niku yuga sampean gendong sampean. Lah gelem Pak nggih? Kita sholat terus anak kecil kita itu langsung kewendong sampai bauyan, batal cara hukum sarengat ngono lho niku, hukum syariat. Kula ngomong hukum hakikat. Lah maksudnya batilan iki ruhaniyahmu itu tidak bisa madhep menyang Gusti
madhep nang rohibin sakliyane Gusti iku disebut batal. Berarti ngibadah yang dilakukan oleh satu manusia manakala ruhaniyahnya itu jatuhnya mingkol bin rohibin batal di mata Allah, tidak di mata manusia, di mata hakikat makrifat, tidak di mata syariat dan kok enggak. Kalau kita bicara syariat berarti fisik gitu loh ya. Subhana maha suci, fakina adzabannar. Subhanallah, ngene Pak ya. Jadi kalau akal ini sudah betul-betul jinak alias menjadi kongsinya ruh, bahasa Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj nih kalau eling nggih, Isra Mi'raj malaikat muqarrabin ngeterno hanya terakhir di sab langit itu 7 ya. Buruknya itu nafsu, buruknya itu nafsu, keinginan. Jadi Anda keinginan untuk ke Allah itu kan ya nafsu. Nah, tapi kan nafsu yang sudah jina berangkat, tapi ya nggak bisa sampai pada Sidratul Muntaha mustawa musyahadah, nggak bisa. Muhammad sendiri, hati ruhmu sendiri masuk di situ. Sampai malaikat itu dawuh, Muhammad, udah saya sampai di sini saja nganter kau. Ini bawa kunci ini penghormatan. Sebelum kau masuk di Sidratul Muntaha Mustawa, kau akan bertemu namanya ribuan cahaya. Kau akan hancur dimakan cahaya itu manakala kau tidak membawa kunci penghormatan. Itulah maksud syariat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Itulah seterusnya. Apa penghormatan kuncimu di musyahadah adalah pelepasan iman terhadap selain Sang Yang Tunggal atas segala-galanya. Berarti jatuhnya di dzikir sirul asrar di su'aul basiroh. Kalau kita ngomong dzikir, ada yang mengatakan dzikir hakiki. Habis dzikir jali, dzikir khofi, terus dzikir hakiki. Itu di hikam itu. Nek ngomong dzikir hikam iki enggak ngomong sirul asrar, enggak, ngomongnya hakiki. Dzikir khofi itu sing ana thariqah lho Pak. Dzikir jali itu ning ana jahar itu lho. La ilaha illallah diucapkan di lisan. Kita kan biasanya memakai sebutan jahri, siri, sirul asrar, fanaud dzikri. Lah, di sini manakala sudah jinak semuanya, maka bisa kau jadikan ruh menjadikan akal atau nafsu itu sebagai lintasan ya, tumpaan Anda untuk menuju dan bertemu Allah. Tapi ada batasnya. Ada batasnya, itu kau parkirkan kau sendiri ke sana. Ketika saat Anda sudah manjing di su'aul basiroh menuju ainul basiroh, disitulah leburnya Anda. Roh itu sudah lebur. Lebur itu fana, sudah fana, tiada. Tapi tiadanya untuk memunculkan yang mutlak yang ada. Tiadanya roh itu maksudnya adalah munculnya yang ada yang mutlak. Siapa itu?
ya Sang Yang Tunggal ini. Jadi Anda tidak akan bisa menyatakan yang ada manakala kau belum tiada. Sebab asal muasal ruh itu tiada, adanya sebab diadakan yang ada. Manakala kau ingin tahu nyatanya yang ada yaitu Allah, maka kembalilah pada asalmu yaitu tiada. Kalau kau sudah kembali kepada yang tiada, asalmu, barulah kau akan nyata adanya yang ada. Saged dipaham nggih? Jikalau posisi ruh itu sudah di zona ahad, maka bebaslah ruh itu dari adzaban nar. Fakina adzaban nar. Bebas sudah. Bahasa syariat surga bukan neraka gitu. Padahal bukan itu. Surga neraka iku ya sih makhluk. Sing kok 7 itu yang mempunyai surga dan neraka. Jadi tujuanmu sholat itu bukan untuk mencari surga, menjauhi neraka, ndak. Oh, itu sih makhluk, bukan mencari pahala. Itu makhluk. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, loh, bukan makhluknya. Wa man kana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholihan. Faman ya'mal wa man kana yarju liqa Rabbi. Rabbi ku berarti pangeranmu. Pangeranmu iku sapa jenenge? Wong Islam Allah. Liyane Islam sembarang. Jadi Rabbi iki memakai kalimat Rob. Rob iku pangeran. Tuhan. Berarti umum, ya, umum bagi siapapun. Ngaji tentang dinul haq dari Islam, Nasrani, Hindu, oke-oke aja. Makanya Jabaru itu tidak memandang golongan, etnis, suku, agama, tidak, semua bleng. Sampeyan ro peceren ya, tahu peceren kan? Ada tempatnya peceren itu, banyu peceren, comberan ya, semua masuk. Apa air kencing masuk, air apapun masuk, kotoran pun ya masuk. Lah di sini kita olah, didaur ulang bagaimana sampah itu menjadi humus, menjadi pupuk. Lah itu Jabaru, apapun masuk udah, nggak mandang bah kui mang dohirmu agama Islam utawa enggak, terserah, semua masuk. Karena di sini kami akan membahas hanya tentang ajaran-ajaran kerohanian, bukan jasmani. Kalau jasmani ilmu syariat gitu loh, paham nggih? Yes. Jadi tujuan Anda untuk pada Tuhanmu kan hanya 2 syaratnya bisa sampai. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, berarti ruhaniyah ini bersama nafsu dan akal zikir tentang Allah. Itu fal ya'mal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam waktu perjalanan menuju pada Allah, lekas
tiadakan selain Allah. Itu namanya nafi isbat. Berarti Anda sudah di titik zikir su'aul basirah menuju ainul basirah. Oke, ibu bapak, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelawan sifat menang panjenengan ya Allah, nyuwun pituduh Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 138 mengenai sibghah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah. Iki bahas sibghah. Apa sih sibghah itu? Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Sibghah itu bisa kami artikan hubungan, sing hubungan itu spektakuler. Hubungan itu ono macam-macam. Ada hubungan spektakuler, ada hubungan yang tidak spektakuler. Hubungan yang spektakuler itu ada kaitannya dengan ruh, yaitu hubungan cinta kasih. Ada hubungan yang sibghah itu yang bukan spektakuler, hubungan bisnis, keuntungan duniawiyah, hubungan dagang. Itu ya hubungan tapi gak spektakuler enggak. Hubungan yang spektakuler itu ayat ini satu pasal, sarujuk, satu kongsi, utawa ada kaitannya dengan Ali Imran 31 itu tentang cinta kasih. Apa? In kuntum tuhibbunallaha, tatkala kau cintamu ingin diterima oleh Allah, bisa hubungan dengan Allah, maka lepaskanlah hubunganmu, sibghahmu terhadap selain Allah. Kita kan kadung kemasukan hubungan dengan selain Allah toh. Semua manusia akhirnya jatuhnya cintaku terhadap makhluk. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tak panteng-panteng anak itu apa ya? Ning jero kene mak klik ngono. Biasa. Nggih. Ada kok kisah sejarah sendiri-sendiri, Pak. Lah sibghah yang dimaksud ini hubungan spektakuler pada Allah, bukan pada makhluk. Ternyata mana sih yang menjadikan hatimu itu kemerengseng, kuat pengen ketemu Allah, sehingga menimbulkan rasa mahabbah,
rasa cinta. Akhir kadang-kadang ku nangis, gak ketemu-temu iku nangis kadang. Ternyata itulah yang dijawab di dalam surah Al-Baqarah terusi 256 itu, tentang talinya ruh pada Allah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mau melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah disebut taghut, maka wa yu'min billah, maka cintamu akan diterima oleh Allah. Umpama ngomong iman, imanmu tadi terhadap makhluk tsunami itu sudah kau lepas, maka imanmu hanya pada Allah, pada Allah, pada Allah. Lah inilah namanya sibghah iku Pak ya. Hubungan cinta kasih rohaniyah pada Allah. Siapa temriku yang terbaik sibghahnya pada Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling luhur di sisi Allah adalah golongan orang yang bertakwa. Takwa berangkatnya dari 3 sistem. Siji, 1 ilmu, loro amal, telut istiqomah. Ilmu yang kami bahas di sini adalah tentang ilmu hakikat, ilmu tauhid ini yang diterima oleh akal sehingga akal paham, ruhaniyah paham. Lalu amal yang dimaksud adalah berangkatnya ruhaniyah untuk berkholwat, berangkatnya akal dan nafsu untuk menghantar ruh sowan ing ngersane Allah. Istiqomah terus menerus, karena di situ kadang kala akal dan nafsu ku purik. Tahu purik nggih? Purik gandoli. Kita berangkat kemana itu? Ke Ponorogo. Sing ditumpaki purik, ban kipase pedot. Ya udah, berhentilah. Akhirnya cari bengkel lagi itu dah. Biasa meniku. Di tengah jalan kadang-kadang di tengah tol bensinnya habis. Kita ke rest area masih jauh, terpaksa ya tak akan nyurung. Nah terus ya apa kata ini? Mosok menang terus ono jero? Ya nggak bisa Pak, disurung. Akhirnya konangan petugas tol diderek lagi itu toh. Cari alamat, ngikuti map sudah benar, kok bukan ini rumahnya. Turun, tanya-tanya lagi itu toh. Gak terus diem di dalam mobil, gak ada solusi. Jadi turun tanya, minimal lah ngebel gitu, baru kok diantar. Jadi sibghahnya orang-orang yang bertakwa itulah sibghah yang paling tinggi. Hubungan yang spektakuler hanya pada Allah. Hubungan kita itu talinya adalah lewat sirul asr. Makanya percaya dan tidak percaya saudaraku di syariat, lebih-lebih di thariqat, andai kata jenengan suluk tidak memegang dzikir sirul asrar, mohon maaf, percaya nggak percaya nggak bisa nyampe kau. Sistem, kalau kita bicara sistem harus sampai itu memegang sirul asrar, direalisasikan di tengah-tengah dzikir jahri dan sirri, baru ketemu. Kalau nggak bisa Pak, nggak bisa.
Sampai kemarin aku keceplosan ngomong ngaji Sabtu lah, tak tinggal wis. Ya udah, ya mohon maaf. Ya. Ada lagi, monggo. Kula lagi iki roh kolak kacang hijau iki kan ono banyune. Biasanya nek wong kene ono banyune. Nah, iki pengalaman iki nek ngono. Iki aku jelas iki wong Jawa Tengah iki. Kena ditiru. Oh, ketiga. Siapa yang tekun dikirim maka sibuhnya lebih kuat. Tapi memang gak mudah, Pak, untuk mencapai derajat ma'rifat itu gak mudah. Kalau tidak kita tekuni terus dikirim. Makanya di Quran itu kalau membahas masalah zikir itu dikron kathiron, terus menerus. Itu menunjukkan saking berat. Saya ingin menggapai cintanya si A misalnya, ketemu gak di sopo, senyum tok endak. Guys, loh, jangan putus asa sampean. Ya, bila mana cinta ditolak, dukun bertindak. Zaman biyen ngono iku poso 3 dina gleyengan goleki wisan. Zaman biyen, Pak. Berarti artinya kita harus tekun terus. Maka ditutup istiqomah, ilmu amal istiqomah di situ. Nggih, monggo menawi tasih wonten. Wis gubuk putih ku ngenteni tadonge prei mawon. Wah, putih prei ngaji ngono. Kula sampai sakniki sampai sekarang tidak bisa menjawab, Pak. Gubuk putih ku di mana? Sampai sekarang saya belum bisa menjawab. Yes, pokoknya di situ pengen. Padahal itu di Pondok Jaya Baru. Nggih, Bapak Ibu, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah akal yang sudah jinak sebagai lintasan rohaniah untuk sampai pada Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.